Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Kurniawan AS dari program studi bisnis digital plus B dengan NIM 2907502 Nah, pada kesempatan kali ini eh, saya akan membawakan presentasi proposal penelitian saya, yaitu pengaruh komunikasi persuasif Instagram Live terhadap keputusan pembelian furniture di Informa. Informa itu salah satu toko alat furniture. Nah, kita masuk ke latar belakang. Latar belakang ini menurut Firmansyah pada tahun 2020, pemasaran adalah sarana untuk sebuah perusahaan dapat berupaya dalam memberikan informasi, mengajak serta mengingatkan pelanggan baik dilakukan langsung maupun secara tidak langsung mengenai produk dan merek yang dijual. Komunikasi merupakan sebuah proses pemikiran pemahaman antar individu dengan individu atau sebuah organisasi dengan individu. Komunikasi berperan sebagai proses sebuah penyampaian pesan, ide, informasi pengirim melalui media yang ditujukan kepada penerima agar dapat mengerti maksud pengirim. Menurut Panuju, komunikasi sangat dibutuhkan agar pesan yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan dapat bersesuaian. Setidaknya, komunikator menyampaikan pesan mengenai produk dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh konsumen dan dapat disampaikan dengan cara bicara yang bisa diterima oleh pelanggan, termasuk etika dalam interaksi sosial. Jadi, pemasaran adalah yang paling penting menurut kedua pendapat ini adalah komunikasi. Dan banyak pendapat-pendapat pada pada pembahasan kali ini tentang pemasaran, tapi intinya adalah komunikasi yang paling penting. Nah, adapun data-data yang kita dapatkan mengenai pembelanjaan melalui internet atau yang berperan yang sangat penting di sini adalah komunikasi, ialah uh, berdasarkan pada data yang kita dapatkan di salah satu uh, platform yang ada di internet adalah We Are Social. Sumbernya dari We Are Social karena pada tahun 2021 uh, jumlah pengguna media sosial aktif di Indonesia itu terus mengalami peningkatan. Pada Januari tahun 2016 adanya peningkatan pengguna media sosial sebesar 79 juta akun, artinya meningkat sebesar 34% dengan total 106 juta akun. Lalu kembali bertambah 22,6% pada Januari 2017. Kemudian Januari 2018 bertambah menjadi 150 juta pengguna. Nah, pada Januari 2019 mengalami kenaikan 10 juta pengguna media sosial dan jumlah ini terus naik pada Januari 2021. Pengguna media sosial aktif mencapai 170 juta akun. Jumlah ini naik sekitar 6,25% dari tahun 2019. Hal ini menandakan adanya peningkatan pengguna media sosial di masa pandemi COVID-19. Nah, untuk itu, ketika COVID-19 naik-naiknya, disitulah pemasaran kita beralih ke media sosial, dan disitulah para uh, para pemasar produknya itu lebih mementingkan atau lebih menguatkan bagaimana ia memasarkan produknya dengan cara lebih aktif dengan komunikasi. Mohon maaf, tadi ada suara ribut. Kita lanjut saja ke slide berikutnya adalah perumusan masalah. Nah, di perumusan masalah ini teman-teman yang menjadi suatu titik masalahnya adalah sebelum pandemi COVID-19 itu, strategi pemasaran informa mengedepankan experiential marketing, yaitu memberikan pengalaman kepada pelanggan dengan membuka pameran-pameran di area mall atau bekerja sama dengan beberapa pameran mengenai furniture dan ikut dalam pameran wedding organizer. Sejak pandemi COVID-19, Informa melakukan adaptasi strategi pemasaran. Informa menggunakan Instagram Live dan dengan konsep live streaming selling atau yang biasa disingkat dengan LSIs untuk menggantikan experiential marketing. Hal ini menjadikan bagaimana Instagram Live yang merupakan strategi pemasaran baru dapat membentuk dan mengubah perilaku konsumen untuk melakukan keputusan pembelian terhadap produk furniture di Informa melalui komunikasi persuasif MC pada Instagram Live. Jadi, itu tadi yang ada pada latar belakang ketika COVID-19 ini lagi naik-naiknya, semua pemasaran furniture di Informa ini dialihkan ke uh, Instagram Live. Jadi, pembelian pada produk furniture di Informa itu bergantung pada
bagaimana handalnya komunikasi yang dilakukan oleh MC pada Instagram Live. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, tujuan penelitian pada kali ini adalah berdasarkan pertanyaan penelitian di atas. Tujuan dari penelitian ini adalah pertama, mengetahui apa tidaknya pengaruh komunikasi persuasif Instagram Live terhadap keputusan pembelian furniture di Informa. Dan kedua adalah mengetahui besarnya pengaruh komunikasi persuasif Instagram Live dan terhadap keputusan pembelian furniture di Informa. Kita beralih ke slide selanjutnya. Review peneliti sebelumnya. Nah, banyak peneliti-peneliti yang telah meneliti hal-hal mengenai komunikasi persuasif di untuk untuk pada saat COVID-19 ini. Nah, pertama ada pengaruh komunikasi persuasif guru terhadap motivasi belajar siswa saat pandemi COVID-19 ini juga menjadi salah satu bahan review kita yang dilakukan oleh Nathaniel Giuliani Christie dan Roswitha Oktaviani pada tahun 2001 yang menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh komunikasi persuasif guru terhadap motivasi belajar siswa selama pembelajaran daring. Pengaruh terbesarnya yaitu 67,6%. Jadi komunikasi persuasif ini tergantung dari bagaimana kita membawakan suatu apa yang perlu kita bahasakan yang menjadi konteks komunikasi kita. Nah, yang kedua itu adalah pengaruh produk involvement dan word of mouth terhadap keputusan pembelian kosmetik asal Korea merek Etude The House. Ini diteliti oleh Adam Hadi Kusnadi, Muhammad Yamin Siregar, dan Teddy Probadi pada tahun 2001 dan menyimpulkan juga secara parsial produk involvement mempengaruhi keputusan pembelian, word of mouth mempengaruhi keputusan pembelian, terdapat pengaruh positif dan signifikan produk involvement dan word of mouth terhadap keputusan pembelian produk kosmetik Korea Etude dan House Medan. Ini merupakan setidaknya komunikasi persuasif itu pasti mempengaruhi pembelanjaan baik itu luring ataupun daring. Nah, itu tergantung dari bagaimana kita membawakannya, teman-teman. Selanjutnya kita beralih pada slide selanjutnya adalah kerangka konseptual dan tinjauan pustaka. Nah, kerangka konseptual yang terdapat sini adalah yang pertama komunikasi persuasif. Nah, menurut Toffland dalam bukunya Chorima pada tahun 2021, komunikasi persuasif merupakan sebuah proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan dalam mempengaruhi perilaku, sikap, pandangan, kepercayaan juga perilaku baik secara verbal maupun non-verbal. Nah, terdapat 3 karakteristik fundamental, namun penelitian ini hanya menggunakan 2 diantaranya, yaitu pertama ada kredibilitas dan yang kedua ada daya tarik sosial. Kredibilitas ini adalah bagaimana sebuah konstruksi komunikasi psikologis atau interpersonal. Kredibilitas juga didefinisikan sebagai sikap terhadap sumber komunikasi yang diadakan pada waktu tertentu oleh penerima. Kredibilitas bukanlah sebuah konsep kesatuan yang sederhana, namun ia memiliki lebih dari satu dimensi. Komunikator yang kredibel dianggap memiliki keahlian dapat dipercaya. Nah, sedangkan daya tarik sosial yang termasuk dalam komunikasi persuasif adalah kredibilitas hampir sama dengan kredibilitas yang merupakan faktor yang penting dalam persuasif. Namun itu bukan satu-satunya karakteristik yang mempengaruhi sikap. Komunikator yang menarik secara sosial, mereka disukai, mirip dengan audiens, dan menarik secara fisik juga dapat mengubah sikap pelanggan. Jadi daya tarik sosial dan daya tarik sosial dan kredibilitas sangat mempengaruhi komunikasi persuasif, teman-teman. Kita lanjut kepada konsep konseptual dan tinjauan pustaka. Yang kedua adalah media sosial. Menurut Kotler dan Keller dalam bukunya Purbosari pada tahun 2017, media sosial merupakan sarana bagi pelanggan untuk berbagai informasi baik berupa teks, gambar, video maupun audio satu dengan yang lainnya, dengan perusahaan dan sebaliknya. Pengguna media sosial juga berfungsi sebagai pembangunan personal branding, interaksi dan menawarkan konten yang lebih individual. Para pemasar dapat mengetahui kebiasaan dari para pelanggannya melalui media sosial dan melakukan interaksi secara personal, serta membangun ketertarikan yang lebih. Mungkin itu saja untuk kedua ini, kerangka konseptual yaitu komunikasi persuasif dan media sosial. Kita lanjut kepada kerangka teoritis. Nah, kerangka teoritis ini banyak sekali pandangan, tapi kita cuma ambil 2 pandangan.
Nah, pandangan pertama adalah menurut Hardani pada tahun 2020, hipotesis adalah sebuah jawaban yang sifatnya sementara dari rumusan masalah sebuah penelitian, di mana rumusan masalah dinyatakan dalam bentuk sebuah pertanyaan. Sebuah hipotesis dinyatakan sebagai hasil sementara karena hasil yang diberikan hanya didasarkan oleh teori yang relevan, belum disadari oleh fakta empiris yang didapat melalui pengumpulan data. Sedangkan berdasarkan penelitian terdahulu Suryanto dan Utami pada tahun 2001, komunikasi persuasif melalui fitur Shopee Live berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada toko Lily Bell Clothing dan menyatakan bahwa variabel komunikasi persuasif berpengaruh terhadap keputusan pembelian dalam penggunaan kartu kredit Bank BCA Natalia pada tahun 2017. Adapun menurut Miller dan Perloff, komunikasi memiliki 3 efek persuasif yang berbeda, yaitu membentuk, memperkuat, dan mengubah. Dampak persuasif yang sering muncul dalam pikiran kita bahwa komunikasi dapat mengubah sikap yang nyata. Secara nyata, dalam penelitian ini perubahan sikap yang dimaksud adalah melakukan keputusan pembelian. Dan masih banyak lagi teori-teori yang menyatakan tentang komunikasi persuasif. Baik, kita lanjut kepada slide selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Jadi teknik pengumpulan data ini teman-teman, pada teknik pengumpulan data, di penelitian ini menggunakan 2 sumber yaitu primer dan sekunder. Menurut Sugiono dan dalam bukunya Shaft Identity Data Primer pada tahun 2020, data primer merupakan sumber data yang langsung menyajikan data kepada peneliti. Sumber data primer bisa didapatkan melalui wawancara, observasi, maupun pengalaman langsung di lapangan. Data yang diperoleh oleh peneliti didapat melalui penyebaran kuesioner kepada total responden lalu diimplementasikan melalui skala Likert. Data sekunder merupakan sumber dari data yang tidak secara langsung terkumpul kepada peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil data sekunder melalui e-jurnal, e-book, dan juga artikel sebagai data acuan serta data pendukung penelitian ini. Itu mungkin pada bagian pengumpulan data. Kita lanjut kepada definisi operasional. Nah, pada definisi operasional ini terbagi atas 2. Operasional konsep komunikasi persuasif dan operasional konsep keputusan pembelian. Nah, pada operasional konsep komunikasi persuasif, sangat banyak juga pendapat menurut para ahli, karena menurut Perloff saja pada tahun 2017, operasional konsep yang dipakai dalam variabel komunikasi persuasif dan telah disesuaikan dengan penelitian ini yaitu sebanyak tiga dimensi. Yang pertama itu kredibilitas, yang kedua daya tarik sosial, dan yang ketiga adalah struktur pesan. Ketika kita membahas tentang kredibilitas dalam operasional konsep komunikasi persuasif, kredibilitas adalah sebagai sikap terhadap sumber komunikasi yang diadakan pada waktu tertentu oleh penerima. Kredibilitas bukanlah sebuah konsep kesatuan yang sederhana, namun ia memiliki lebih dari satu dimensi. Untuk daya tarik sosial pada operasional konsep komunikasi persuasif, komunikator yang menarik secara sosial mereka disukai, mirip dengan audiens, dan menarik secara fisik juga dapat mengubah sikap pelanggannya. Sedangkan struktur pesan yang terdapat pada operasional konsep komunikasi persuasif adalah komunikator harus tahu bagaimana mengemas pesan yang ingin mereka sampaikan dengan cara yang terbaik untuk mengatur argumen dengan closing drawing. Komunikator harus membungkus informasi para pendengar dengan cara kuat dan tidak ambigu, membuat jelas alur mana yang akan mereka ikuti. Untuk operasional konsep komunikasi itu terbagi atas 3 tadi yang sudah saya jelaskan. Sedangkan operasionalisasi konsep keputusan pembelian ini terbagi atas 4. Yang pertama adalah pengenalan masalah, yang ketiga pencarian informasi, yang ketiga menganalisis alternatif, dan keempat pengambilan keputusan. Nah, operasional konsep keputusan pembelian digunakan dalam keputusan pembelian dikemukakan oleh Irwansyah pada tahun 2001. Yang pertama adalah pengenalan masalah, upaya pelanggan untuk mencari tahu apa yang menjadi kebutuhannya. Pengenalan masalah ini menjadikan pelanggan bisa membedakan apakah masalah tersebut merupakan sebuah kebutuhan atau hanya sekadar keinginan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, pencarian informasi. Pelanggan melakukan pencarian informasi terhadap kebutuhannya, memperhatikan informasi yang datang dari berbagai sumber. Sedangkan yang ketiga, menganalisis alternatif. Pelanggan melakukan identifikasi terhadap beberapa produk yang ditawarkan oleh perusahaan atau produsen, mencari spesifikasi dan manfaat produk serta mengukur seberapa besar keunggulan yang dapat dibandingkan dengan pengorbanan yang dikeluarkan oleh konsumen untuk memperoleh produk yang ditawarkan tersebut. Sedangkan yang keempat, pengambilan keputusan saat pelanggan melakukan
pengambilan keputusan untuk melakukan pembelian atau tidak terhadap produk, keputusan diambil oleh pelanggan memberikan solusi atau masalah yang dialaminya. Mungkin uh, itu saja yang sempat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjay. Yo imamang.